satu kali lagi. Panglima tahu nggak? Hanya untuk bersamanya, untuk selamanya. Perjuangan dia untuk membantu orang tuanya begitu kuat. Sampai dia rela sebagai wanita menarik sebuah angkot, Mita. Ya Allah, pernah kamu naik angkot? Berterima kasihlah dengan keadaan apa yang kau alami. Karena dia telah menjadi guru hidupmu. Jiwa manusia ini tidak menerima dengan kenyataan pada hidupnya. Sobat Mata Langit, sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk netizen dan Sobat Mata Langit yang belum subscribe, ayo dong subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan bintang tamu spesial. Ini tentu sudah dikenal oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Amin, amin. Di seluruh dunia, nggak sampai dunia. Kan pada nonton YouTube. Amin, Ini amin. dia Mita The Virgin. Halo, Sobat Mata Langit. Sobat ya, Mata bilangnya. Langit. Sobat Mata Langit, halo. Ya, ini musisi yang hits dengan lagunya dulu Cinta pertama tidak kali- dilarang. Cinta dilarang. Cinta dilarang. Dan dia jago banget main gitar. Ayo, Duh, ini amin, ada amin. dua gitar Amin, nih. amin, Kamu pilih yang mana? Kayaknya harus satu lagu dulu deh. Oh, aku pilih yang ini aja deh biar Yang imut. santai-santai, yang imut-imut. Oh, gitu. Kayak aku mau imut-imut deh. Oh, kakak emang tahu lagunya The Virgin? Tahu dong. Nyanyi ya? Nah, nadanya di mana? Oke. Refnya nih. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Panglima tahu nggak? Hanya untuk bersamanya, ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku sendiri tetap bersama dia untuk selamanya. Luar biasa loh, Karata suaranya bagus, Panglima Langit suaranya ternyata keren juga. Keren, kamu tuh yang main gitarnya keren ya. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Oh ya, selamat untuk single terbarunya. Terima kasih kakak, terima kasih udah ada di YouTube. Tak ingin menggantikanmu. Tak ingin menggantikannya. Tak ingin Judulnya. menggantikannya. Iya. Itu Mita yang ciptain lagunya. Alhamdulillah aku yang ciptain lagunya. Terus di situ ada yang berbeda, aku lihat klipnya. Mita benar-benar jadi cewek gitu yang iya, udah cantik, nonton, Kak. rambut panjang. Itu juga ditodong tuh kak sama sutradara sama tim, suruh pakai rambut panjang, takut kelihatan tomboy banget, jadi biar beda video klipnya. Iya, beda gitu. Alhamdulillah. Ya udah gitu, balikin dulu. Siap. biar Kita relax. Oke. Kembali ke Markas Mata Langit. Kalau di Mata Langit ini kan kita biasanya berbicara tentang hal-hal spiritual. Kan setiap manusia itu pasti punya hal spiritual di dalam dirinya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, kalau Mita sendiri ada nggak sih pengalaman apa spiritual atau mistis yang pernah dialami yang katanya ada yang mau ditanyain ke Panglima? Iya, jadi kalau misalkan ngomongin soal mistis sih, aku orangnya percaya kalau misalkan ada dunia-dunia kayak gitu. Cuman Dunia aku gaib. lebih kayak
membentengi diri bahwa memang dunia kita berbeda kan. Jadi memang alhamdulillah banget aku dari dulu nggak pernah nih Panglima yang namanya punya pengalaman arah-arah mistis, alhamdulillah. Jangan sampai amit-amit. Cuman maksud aku kayak aku kesini pengen nanya sama Panglima, kan Panglima kayak bisa melihat orang gitu kan, kayak bisa ngebaca orang. Menurut Panglima ya aku nih gimana sih gitu. Aku cuma kayak penasaran aja sih, di depan kan tadi kita udah curhat-curhat tuh sedikit. Jadi kayak mungkin di aku nih kira-kira gimana ada ya gangguan gitu. apa enggak gitu ya. Maksudnya gimana gitu. Dari awal dia datang sih tadi Mita, saya ketemu, saya melihat sepertinya biasa-biasa aja sih ya, nggak ada masalah. Tapi kok semakin lama kita ngobrol tadi di depan sebelum kita mulai acara ini, ada yang aneh gitu di badan dan di auranya. Saya lihat dia mulai bangkit, mulai memperlihatkan wujud yang negatif gitu. Ada satu sosok yang aku ngelihatnya tuh seperti pocong gitu. Jadi kayak kamu tuh kayak kebalut sama pocong, aku lihat ada ikatannya begini. Tim saya agak ketakutan. Tenang Aina. Saya lihat begitu dan bau sekali tanah kuburan dari resapan batin saya gitu melihat Mita gitu. Jadi artinya ada yang berniat jahat kepada Mita. Ya pastinya, karena biasanya kalau pocong itu dan tanah kuburan dilakukan untuk ritual-ritual mematikan aura diri orang gitu. Agar kita tidak terlihat, agar orang melihat kita tapi sepertinya kayak kita nggak ada gitu. Orang tidak mengingat kita lagi. Orang melihat kita pada saat seketika itu saja. Nah, setelah itu orang jadi nggak ingat. Misalnya nih kita punya karya ataupun apa, ya orang biasa aja sekali doang udah. Habis itu bagus, oke, iya, tapi orang nggak, ibarat kata tidak ada rasa kangen orang untuk terus melihat kita, menemui kita, gitu, berteman kita sama kita gitu. Jadi lebih mengarah ke sana. Yang aku lihat tuh ada sosok itu seperti pocong. Habis itu ada kayak ada cacing hitam. Saya nggak tahu ya apa itu pengaruh dari tanah kuburan itu, bisa jadi mengeluarkan cacing hitam itu juga nggak baik itu sebenarnya buat kesehatan. Terutama biasa kalau cacing itu seringnya tuh bagian-bagian perut yang disuka. Kamu jadi ada masalah nggak dengan sering sakit perut? Kadang sih suka kembung-kembung gitu, tapi nggak yang sering banget sih. Iya, tuh ngomongin cacing kebetulan aku fobia banget tuh. Oh gitu ya? Baru tahu aku. Iya, aku paling geli banget sama cacing. Ada itu. Habis itu aku melihat lagi ada sosok makhluk hitam, tinggi besar dan bertaring. Rupanya itu seperti kayak siluman babi gitu. Berarti ada moncongnya ya? Ada moncongnya gitu. Itu seperti itu, aku melihat itu juga. Aduh, aku jadi takut. Itu salah satu untuk ya itu juga. Apa? Kayak lebih ke awalnya mereka ada di buat sini. Orang tuh biar menjauh sama kamu. Jadi maksudnya ada orang jahat mengirim. Iya. Nah, arahnya gimana? Maksudnya tujuannya gimana tuh Bang Lima? Kan aku alhamdulillah ya dari dulu merasa nggak punya musuh ya? Aku nggak pernah bermasalah sama orang, sebisa mungkin aku kayak nggak pernah mau nyakitin orang. Terus memang aku kan orangnya cuek ya. Dan kalau berteman juga aku kayak yang emang ya udah sekedarnya gitu, nggak yang ya setahu aku sih, seingat aku emang aku alhamdulillah nggak pernah yang nyakitin orang gitu. Iya, memang namanya kita hidup di dunia ya, kita benar aja masih salah di mata orang. Apalagi kita salah ya, jadi namanya dengki, khianat, iri hati. Salah apa enggak? Jadi dengki itu memang terus ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi tidak menutup kemungkinan semua bisa terjadi gitu. Walaupun kita sudah bersikap baik, sudah berkata yang baik gitu kan. Orang-orang baik itu pasti musuhnya orang-orang jahat. Jadi nggak mesti orang jahat yang selalu dibalas dengan kejahatan. Jadi orang baik yang musuhnya orang jahat. Lo arahnya dari mana Bang Lima? Apa dari teman seprofesi atau? Masih wilayah Jawa Barat sini kirimannya ini gitu. Jadi dukunnya dari Jawa Barat. Cuman maksudnya yang nyuruhnya itu apakah teman seprofesi atau ada kaitan dengan keluarga? Kalau saya lihat masih sama-sama seprofesi. Profesi kerjaan gitu? Iya. Jadi kayak ya biar kamu tuh flat terus karirnya, nggak bisa naik lagi gitu. Dia menginginkan itu begitu. Saya berarti kayak dikunci lah istilahnya. Orang terdekat, orang yang aku kenal gitu maksudnya, atau ya hanya profesi tapi orang kayak yang kamu kenal pastinya. Dan saya ngerasakan pernah ada hubungan kerja dengan kamu. Pernah ada hubungan kerja? Iya. Amit-amit sih aku jadi nggak mau suzon ya sama orangnya. Nggak apa-apa, ini kan untuk bahan introspeksi ya. Iya, buat bahan introspeksi juga, berarti aku ya tanpa disengaja mungkin aku pernah nyakitin ya kan. Itu yang negatif ya Bang Lima. Kalau yang dari leluhur ada nggak yang dampingin Mita?
Kalau nanti biar berjalan aja, karena pasti dengan adanya kasus seperti ini nih memang nanti leluhur akan datang sendiri gitu. Biasanya Berarti gitu. mungkin ada tapi tidak nempel, memantau dari jarak jauh. Ada nenek tua juga saya lihat nempel di badan. Oh itu yang negatifnya banyak ya? Nenek tua rambutnya digerai gitu. Acak-acakan? Putih semua rambutnya ya jadi merinding. Nah itu. Jadi ada nenek tua itu juga. Itu juga membuat salah satu yang ya orang kamu redup sekali gitu dibuatnya gitu. Tapi tadi dia sangat pintar menyembunyikan itu. Hampir setengah jam kamu di sini, aku tuh nggak bisa lihat. Gitu. Ini canggih juga nih setan dalam hati saya. Waduh. Jadi pas aku baru kesini ngobrol sama Panglima, jadi kayak Panglima nggak bisa. Nggak ada, aku lihat itu nggak ada. Gitu. Makanya kemana nggak ada. Ya? Tapi makin lama Keluar semua. Aku dalamin lagi, aku tingkatkan lagi penglihatan mata batinku, diri kamu mulai tuh muncul tuh. Oh ini ternyata. Nah, padahal tadi ya nggak kelihatan sama sekali awalnya. Itu sudah lama Bang Lima? Mungkin ada sekitar hampir 5 tahunan ini. 5 tahunan? 5 tahunan. 2016. Bahkan bayangan aku tuh udah hampir 7 tahun gitu. Tapi 5 tahun dah kita bilang. Kalau yang 2015 ada single atau album? Single, aku tuh memang pas pada saat kan Cinta Terlarang memang kalau tuh aku lagi punya karir banget ya, dan aku tuh kayak mulai agak sedikit drop karirnya tuh pas abis adek aku meninggal. Jadi 2014 itu kan adek aku meninggal. Aku punya adek waktu itu, adek dari beda bapak, dia sakit meningitis gitu. Jadi selama dari 2013 itu aku kan memang ngerawat ya. Jadi dia 2,5 bulan, dia sempat koma 1 bulan. Nah dari situ tuh aku kayak ngerasa mulai kayak aku berpikir mungkin memang yang namanya karir kan kita hidup ini roda muter ya Kak. Panglima lagi, jadi kayak ya aku nggak kepikiran ke sana sih, maksudnya kayak yang tadi Panglima bilang ada orang yang niat jahat ke aku sampai kayak nutup aura apa segala macam. Aku soalnya orangnya kan yang santai gitu, nggak yang kepikiran ke arah-arah mistis gitu, jadi ya cuek aja. Tapi emang aku kayak mulai merasa itu ya mood aku turun tuh kayak abis adik aku meninggal. Ya tuh mungkin kayak secara langsung drop. psikologis memang kamu merasa sangat kehilangan saat itu kan? Iya, kalau itu udah pasti namanya adek kan. Aku sempat ngerawat karena kan dia meningitis itu kan lumpuh total. Jadi selama setahun itu kan masih sempat ngerawat gitu. Masih sempat ada harapan pengen kayak sembuh, tapi ternyata enggak. Begitu kelar itu 2014 tuh kayak drop aja gitu aku. Karirnya. Dari 2015 tuh kayak aku ngerasa bukan karir sih, jadi lebih ke akunya tuh emang kayak ngerasa drop gitu, kayak ngerasa drop. Kalau Panglima Pantau kan 7 tahun, berarti pas tuh 2014. Iya, jadi ada aku tuh meninggal 2014 bulan Juli gitu. Jadi dari situ kayak mood aku tuh berantakan gitu. Hidup aku tuh kayak ngerasa kayak nggak mood ngapa-ngapain gitu, kayak gimana gitu. Cuman kayak aku nggak kepikiran ke arah sana karena emang aku nggak terlalu. Iya. Paham. Nanti kita bisa urai satu persatu, apalagi dengan mediumisasi akan terungkap semuanya ya. Aku baru mau jelasin ke Mita. Jadi Panglima sosok Tari yang ada di badan Mita dimasukin ke badan Igun supaya Mita bisa menggali informasi lebih jauh. Kan tadi Mita nggak percaya kan di badannya ada sosok pocong dan. Siapa kamu? Jangan pukul-pukul. Siapa kamu? Kamu bener di badan aku? Coba kamu jawab pertanyaan Mita. Bener kamu yang di badan dia? Ini mungkin yang aku lihat kayak siluman babi itu. Oh, suaranya bener kayak babi kokok gitu Bang Lima. Paramita. Kamu namanya siapa sih? Iya, Paramita bener. Oh, Iya, nama Paramita aslinya. Nama asli aku. Aku takut dia penting mukanya. Coba kamu duduk bisa nggak? Coba kamu duduk, kita bicara. Duduk. Biar kita bicara baik-baik. Coba. Ayo kita bicara baik-baik. Iya. Apa sih kerjaan kamu apa di badan Mita? Menjaga. Ngejaga. Emang kenapa kok ngejagain aku? Apa? Dunia yang tidak baik dari orang-orang di lingkungan kamu. Duniamu dunia yang tidak baik. Ngejaga aku katanya dari dunia yang tidak baik. Yang nyuruh jaga siapa? Yang nyuruh jaga. Siapa yang nyuruh jaga? Coba jawab. Atau gini deh, kalau kamu jaga. Kakek. Kakek dari mana? Mamaku. Ami Kakek Sofiana. mamaku. Emi Sofiana katanya. Emi Sofiana Nama mamaku. Jadi kamu
dari leluhurnya Mita. Saya nggak pernah tahu loh nama. Oh iya makanya. Itu aku juga Enggak, bilang. mama juga bilang sih kakek keramat katanya gitu. Oh gitu. Iya kakek aku katanya kakek keramat. Ayo merinding. Bisa ngobatin gitu maksudnya? Aku nggak ngerti, mama sih yang tahu. Tapi mama bilang nggak pernah cerita nggak lebih pernah jauh. Di mana? cerita. Yang di Bangka? Di Bangka, mama cuma bilang kakek keramat gitu namanya. Namanya siapa kakeknya Mita? Siapa? Ada yang datang. Oh, ada yang datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Kaki berjubah putih. Mau masuk. Dia mau masuk ke kamu. Aku masih belum banyak informasi dari ini, Babi. Kalau emang kamu dari kakeknya Mita, coba ceritakan. Mita, Iya. Iya Pramita, iya. tetap setia dengan tujuanmu. Iya. Kau selalu dapat mengerti kesuksesanmu. Berarti baik kakek ini. Ini bukan kakek maksudnya. Babi. Aku harus panggil apa nih? Namamu siapa? Kalau kamu mengguru kakeknya Mita. Siapa? Ilwang. Liwang, aku nggak tahu nama kakek aku. Kayak aku harus tanya mama nanti. Siapa Liwang? Siapa? Oh, nama dia. Oh, nama dia Liwang. Kalau nama kakeknya siapa? Ngomong. Ya, nanti biar dia sendiri yang datang yang masuk. Oh, mungkin itu Jadi hubungannya kamu ini ya. kamu penjaga Mita berarti ini. Tapi menjaga Mita kok Mita bisa diikat pocong sama orang? Nah, Kok bisa diikat pocong sama orang? Hati-hati dengan orang-orang sekelilingmu. hati-hati dengan orang-orang sekelilingmu kata dia. Di kerjaan aku atau teman-teman? Teman main atau teman kerja? Teman kerja atau Dunia kerjamu. kemudian kerjaan? Dari pantau. Selai rambutmu itu bisa merusak kesuksesanmu dan keluargamu. Hati-hati, Pramita. Selai rambut katanya. Ya, ritual santet kan bisa dari rambut. Kamu dekat sama orang, rambut diambil kan bisa jadi bahan makanan. Iya. Liwang, kamu sudah berapa lama jagain Mita? 1976. Berarti nggak kelahir berarti. Oh, kamu lahir 8 ya? Oh, dari Mita lahir? Januari. Ya Allah, aku tuh nggak belajar. Tanggal 2. Aku mendidik. Aku belum belajar. Tadi kita ngomongin kakek keramat, mama punya kakek keramat bener. Mama keramat bener. Selain kamu siapa lagi yang jagain Mita? Liwang. Nenek tua. Kalau nenek pernah ada ngomong sama aku. Pramita, hati-hati. Dan orang yang berbungkus putih itu. Tapi orang bungkus putih sih di depan mobil yang iya. Ngocongin kamu. Jadi ada yang ngocongin Mita. Garut. Aku nggak mau suzon ya Allah. Mending aku. Tapi emang ada Nggak mau temen suzon. kamu. Cukup tahu aja. Nggak mau suzon. Ada. Tahu aja sih. Nggak mau Pak. suzon. Asal tahu aja. Aku Ada. nggak mau suzon. Dari Garut. Namanya siapa? Laki perempuan? Maaf, aku tidak bisa malah. Oh, aku nggak bisa nyebut namanya. Nggak apa-apa, ciri-cirinya aja. Laki atau perempuan? Mita sudah tahu. Mita sudah tahu. Iya, aku nggak mau suzon. Aku soalnya nggak percaya gitu-gitu. Astagfirullah. Jangan kalahkan kebahagiaanmu dengan masa-masa lalu yang telah lewat, Mita. Berusaha menatap ke depan dan petik semua kebahagiaanmu, Mita. Dia yang tegar, yang kuat. Begitu banyak pengorbanan dia dari dia kecil untuk ibunya. Perjuangan dia untuk membantu orang tuanya begitu kuat. Sampai dia rela sebagai wanita menarik sebuah angkot, Mita. Ya Allah, pernah kamu pernah naik angkot?
sebentar doang, nggak lama kok. Cuman selingan doang. Tapi kamu hebat loh. Kamu seorang wanita, Mita. Kamu kuat. Apalagi yang kamu tahu perjuangan Mita yang sudah dilakukan untuk keluarganya? Kenapa Liwang sedih? Apa yang buat kamu nangis? Begitu berat beban yang dia rasakan, namun dia menahan semuanya sendiri. Jadi nenek itu siapa? Nanti dia akan cerita dengan sendirinya. Oh, nanti dia menonton. Tadi Panglima lihat ada cacing hitam. Itu siapa? Teman Liwang? Bukan? Garut. Udah kiriman. Apa tujuannya ngirim cacing hitam itu? Ini babi tapi positif ya Panglima ya? Aku baru tahu loh, biasanya babi kan negatif ya, ini positif. Tapi bentuknya, tapi bukan babi. Oh iya, ya mirip ya. Bukan gimana. Itu dia nangis loh. Iya, dia nangis, keluar air mata. Karena kan makhluk ini memang bersama kamu, dia tahu kehidupan kamu. Tahu. Jadi kan makanya dia simpatik, senang, bangga gitu. Tapi dia dengan kebanggaannya itu dia terharu, dia mengeluarkan air mata gitu. Apalagi yang kamu tahu perjuangan Mita untuk keluarganya? Apapun dia jalani, dia tak kenal malu, tak kenal gengsi, tak kenal lelah. Sejak kecil, dia sudah mandiri. Kamu berapa bersaudara? Yang beda bapak 2, satu udah meninggal. Oh, yang gak Tinggal adikmu satu. itu. Berarti kamu sekarang nggak? Tinggal aku sama yang bontot. Oh, masih punya adik ya? Dimas, Siapa? Dimas bener. Oh, adikmu namanya Dimas Dimas. Yuka sama Dimas Rizwan. Allah Akbar. Astagfirullah. Ini Panglima Langit nggak tahu menarik sosok siapa, tiba-tiba dimasukkan ke badan Agil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mita, kita deketan. Panglima ini dikeluarin dulu apa gimana? Oke, terima kasih ya Liwang, kamu sudah memberikan informasi tentang Mita. Makasih Liwang. Ini Liwang mau dikeluarin dulu sama Panglima, biar kita bisa ngobrol dengan yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, ini dengan siapa? Aku yang baru hadir. Oh ya, Begitu lelah perjalananku. emangnya dari mana? Sama dengannya, begitu lelah perjalananmu. Sama dengan Mita. Apa hubungan Anda dengan Mita? Aku hanya mengikuti dari sebuah gedung. Ngikutin aku dari gedung? Iya, Gedung mana? dari lantai 1 kau naik ke lantai atas sampai ke lantai 4. Kau menaiki dengan ibumu. Di kota mana? Sebelum kau meraih kesuksesanmu. Sebelum ke Jakarta. Kamu sebelum ke Jakarta di mana? Gedung lantai 4 cuma rumah Mas Dani sebelum aku sukses. Oh, Pas baru datang. Pas baru kenal Mas Dani, cuman itu. dari Bangka. Lantai 4. Enggak, di rumah Mas Dani. Yang lantai 4 itu doang. Iya, benar itu yang kamu maksud. Kenapa kamu ikuti Mita? Karena dia mempunyai suatu kepribadian yang berbeda dengan wanita-wanita lain. Bedanya maksudnya gimana? Kau terlihat wanita, tetapi hatimu bagaikan seorang pria yang tangguh. Gak cengeng gitu maksudnya. Maksudnya nggak cengeng. Ya, kenapa kau tadi menangis? Bukankah kau tidak suka dengan tangisan? Enggak, aku maksudnya tadi
Tadi nyebut masalah yang tadi mistis apa nih? Ada yang ngirim aku. Ya aku kan maksudnya nggak mau seuzon sama orang, nggak mau kepikiran ke arah sana gitu. Pas diomongin langsung tek. Itu spontan itu, jadi nggak diatur gitu. Kau sangatlah jarang untuk menangis. Karena kau wanita yang kuat. Itu karena ibumu. Berterima kasihlah kau kepada ibumu yang menjadikanmu menjadi seorang wanita yang tangguh. Dan berterima kasihlah kepada bapakmu. Dengan keadaanmu dulu, kau menjadi kuat. Walaupun kau menjadi tulang punggung di dalam keluargamu. Terus mengikuti Mita itu tugasnya apa? Aku hanya ingin mengikutinya. Kamu sadar nggak diikuti nama? Enggak. Nah, dia nggak sadar. Ketika Anda Karena aku tidak pernah berinteraksi dengannya. Aku bukanlah piaraan. Oh ya, tapi Aku yang mencari tuanku. mencari Tuhan. Cari Tuhan maksudnya? Maksudnya gimana nih Mita pengen tahu? Aku menemukanmu. Dia memilih orang untuk dia ikuti. Mita tuh Karena aku ingin mencari sosok yang tangguh, yaitu kau. Tapi maksudnya ngejagain atau malah ke akunya jadi? Ya, efeknya kalau ada kamu deket Mita, apa yang dirasakan Mita? Aku tidak pernah berinteraksi dengannya. Untuk orang-orang sekeliling aku gimana pengaruhnya? Pertanyaan bagus tuh. Apa kamu memberikan efek wibawa ke dia? Aku tidak berpengaruh. Karena kau mempunyai kepribadian yang baik. Kau sangat bertanggung jawab dengan keluargamu. Itu yang aku suka denganmu. tapi dia kayak pengagum Iya, fans guide. kamu gitu. Bentuknya harimau putih. Dari putih wujudnya. Apa yang kamu ketahui dari Mita? Bahkan di saat kau terluka pun, aku yang merasakan kesedihan itu. Nah tadi dia aku nangis dia tahu. Oh iya, bukan langsung datang. Nangis nanya. Kau pun terluka berdarah. Emang pernah kamu kok berdarah? Di saat kau kecil, Oh iya, waktu kecil. kau pernah merasakan pukulan. Pukulan dari? Tanyakan kepadanya. Tetap ia jadi bagian hidupmu. Iya, itu proses. Bagaimanapun dia menjadi orang tuamu. Kok kamu tahu waktu kecil dia pernah dipukul? Bukankah kamu mengikuti sejak dia di Jakarta? Ya, aku mengikutinya sejak di Jakarta. Setelah aku mengikutinya, gambaran-gambaran lamamu terlintas. Janganlah kau menangis, selalu happy lah seperti namamu. Namanya Paramita. Emang artinya happy ya? Nama tengah aku kak. Oh, Kameria Happy kak. Oh iya, ada happy-nya. Dari mama. Kau dulu begitu ceria. Kapan kau bermain bola lagi? Emang kamu suka main bola? Kamu siapa main bola? Sama teman-teman. Dulu aku senang main bola. SD. Jadi perjalanan hidup Mita dulu pahit ya? Itu yang membuat dia kuat ya? Ya, karena keadaanlah yang membuatnya menjadi kuat. Berterima kasihlah dengan keadaan apa yang kau alami. Karena dia telah menjadi guru hidupmu. Dan sosok ibumu lah
yang menjadikanmu menjadi kuat dan tangguh. Ibu mau selalu motivasi kamu. Enggak sih, Mama nggak pernah motivasi apa-apa, cuma maksudnya sikapnya aja yang bikin aku. Sikapnya aja, sikap Mama Jadi tuh. nyontohin gitu. Iya, maksudnya Mama setiap ada masalah nggak pernah nunjukin ke depan anak-anaknya seberat apapun hidupnya. Karena mamanya lebih kuat dari dia. Bener. Bahkan lebih tomboy darinya. Allah Akbar. Ganti sosok siapa ini? Siapa? Elmo. Elmo. Kamu ada Aku kenal? suka Elmo. Oh, astagfirullahaladzim. boneka. Kamu suka boneka Elmo itu? Suka boneka Elmo. Di rumahmu ada Elmo? Banyak. Aku suka boneka. Boneka ini. Karakter bukan karakter. Bukan karakter. Nina Bebek. Iya. Bukan. Itu Nemo. Elmo yang merah. Elmo itu Boneka iya. Aku suka boneka. Kamu nih siapa? Suka Elmo. dulu bantal yang di klinik merah, nah itu Elmo. Oh. Ini siapa lagi nih? Aku yang mengikutinya. Itulah tadi sebuah bentuk kesukaannya yang menghiasi kamarnya. Kamu banyak Elmonya. Banyak Elmo. Tapi maksudnya emang aku koleksi, jadi sampai fans juga kan ngasih-ngasihin Elmo gitu. Tapi udah nggak aku taruh kamar, disimpan rapi. Oh iya. Hebat ya. Siapa tahu. Kalau kamu nggak pernah cerita ya? Kan kamu nggak pernah cerita. Aku sih ke Elmo Lima nggak pernah cerita ke karena nggak Apalagi pernah cerita. Elmo. Maksudnya Apalagi emang ke Agil. fans suka, iya. Tapi Iya. dia bisa tahu itu sosok ini. Ini harimau putih yang tadi ya? Enggak, dia cuma pengen bikin aku tawa aja. Iya. Terima kasih sudah menghibur Mita ya. Apa yang ingin disampaikan ke Mita? Jagalah ibumu. Pasti. Jangan ada setitik rasa bosan di dalam hatimu untuk menjaga ibumu. Insya Allah enggak. Tetaplah istiqomah untuk menjaganya. Jangan kau benci bapakmu. Bagaimanapun dia adalah seorang bapakmu. Kau 2 kali kegagalan untuk meraih kasih sayang dari seorang bapakmu. Ini 2 kali bagaimana? Bapak tiri kan juga. Maksudnya bapaknya adik-adik juga kan dulu nggak sempurna juga. Memang Tapi sekarang jauh manusia lebih baik sih. tidak ada yang sempurna. Dia lebih baik dari yang pertama. Iya. Walaupun dia masih bermalas-malasan untuk menafkahi ibumu. Untuk mamamu kuat ya. Sangat kuat. Udah divorce tapi ngejagain adik sekarang. Udah mulai lebih tanggung jawab, tapi emang dari dulu begitu. Ya, Males. sangatlah malas untuk bekerja. Tapi tetap terimalah dia dalam hatimu. Iya. Karena dia Jangan ada rasa benci untuk menyayangi bapakmu. Karena itu bukan suruhan dari saya. Itu sudah suruhan dari Tuhanmu. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, tetap sayangilah. Bagaimanapun dia orang tuamu, tetaplah berbakti. Karena itu perintah Tuhanmu, bukan perintah ibumu atau perintah teman-temanmu. Itu sudah digariskan dari agamamu. Berbaktilah. Ismi udah kesurupan tuh. Siapa ini? Itu bahasa Bangka itu. Oh, bahasa Bangka. Oh, iya. Ayo sini. Aloi. Kok dia hormat ke sini? Ke Panglima. Ya. Minta sini. Amai. Minta sini, Mbak. Amai. Apa maksudnya? Kamu kan tahu bahasa Bangka? Itu Abang nggak bisa.
sosok leluhur. Leluhur. Au. Aloi, akak. Aku pamit. Iya. Terima kasih ya. Ngakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amoy. Neng gitu kali ya. Mau Mita. Iya, ini Mita ini. Belogubi. Mita kurang paham ini. Belogubi. Ya. Belogubi. Nyanyi atau apa maksudnya? Belogubi. Bahasanya beda. Mita belum paham ini, maaf. Belogubi. Boleh nggak bahasa Indonesia? Belogubi. Mama kayaknya yang tahu. Aloi. Ya, salam. Ma. Oh, salam artinya iya. Au. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kita berbicara di sini? Ayo, pindah yuk. Yuk. Ate meraung. Mita meraung ate. Apa itu artinya? Ate belaku be Mita. Berarti belaku be Mita. Mita nggak paham, Nek. Ini panggilnya apa? Nenek atau siapa? Ama. Oh, Ama. Iya, oke. Ama. Ama ini dari leluhur Mita, dari ibunya. Tahu doang iya. Namanya Ama siapa? Ama. Ama aja panggilnya ya? Tak belum kopi. Dia ada yang tahu bahasanya Belum kopi. Kuping. Belum Panglima. Oh iya, Anda kenal panglima. Di atik mereng. Mengamuk. Atik mengamuk. Apa maksudnya? Artinya marah. Iya, mungkin. Oh, hatinya marah. Belum kopi. Menghilangkan marah. Bernyanyi saja. Oh, kalau kamu lagi kesal suruh nyanyi gitu? Atau memang kamu kebiasaannya gitu? Senang belagu be aloi perhatian akai kalian butuh perhatian akai butuh perhatian Mita butuh perhatian. akai itu amoy anak Coba deketin lagi. perempuan amoy anak perempuan. Amoy anak perempuan. Iya, Anda anak apanya Mita? Nenek. Ama. Ama itu apa? Nenek. Mama nenek. Apa nenek buyut? Nyai, buyut nih, cicit. Oh, cuci. Walah dipijitin ya Allah, dipijitin neneknya. Nyainya nyai. Nyai itu nenek. Neneknya lagi. Neneknya lagi. Oh iya. Ama, kenapa tadi tiba-tiba datang masuk ke badan Ismi? Au. Oh, Apa au itu apa? iya. Oh iya. Ada yang mau disampaikan? Katakan benar kepada Mita. ada ai maraung ade. Seneng nyanyi. Oh, Ama suka nyanyi ya? Maraung ade. Bahasa Bangka ya? Seneng nyanyi. Bahasa Sabang tuh beda, orang Sabang. Sabang tuh Tobuali kampung mama. Itu beda bahasanya sama yang tempat aku belajar di Pangkal Pinang. Aku agak nggak ngerti kalau bahasa Sabang. Mungkin ini bahasa Sabang itu tadi Tobuali. Oh iya. Beda juga. Air. 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 Heeh. Ada pulau. Jauh dari lima ama atau semua Ato. atau Itu air. Kakek. Air. Maksudnya gimana? Ama belum paham, Mak. Atau ama Kampung Kampungmu, kampungnya Mita. jauh ma ama kuat ama atau keramat. atau keramat. Oh, yang kakek keramat itu. Atau keramat. Atau itu kakek kan? Atau keramat. Iya. Atau keramat itu suami Ama. Atau keramat. Mama Kita Iya. ya aku jadi langit bintang bersinar langit Seneng nyanyi ya, Mak. lama Maksudnya gimana, Mak?
Cucunya jadi bintang. Jadi bintang. Oh iya. Panglima. Iya. Oh iya, Panglima namanya di langitnya. Langit. Bintang langit. Iya, bintang adanya di langit. Balik. Ada titisan di Bahasanya kurang paham. Balik. Aloy. Kok lagunya kayak sedih ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum aja dinyanyiin ya. Saking nggak mau suka nyanyi. Mita. Iya. Mita. 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 Ingat Mita, siapa kita ni hidup di dunia. Mita sudah hidup di dunia, masih bernafas, bisa kau makan. Dengan apa kau dapat diberikan nikmat makanmu, sehat ragamu. Mama kau sehat, semua diberikan. Rumahmu juga kudamu. Kuda. Mobil maksudnya. Kendaraanmu. Oh iya. Nikmat sudah hidup di dunia. Alhamdulillah. Lalu kau akan mati. Apa kau siap dengan amal baikmu? Lagi ngumpulin ya. Karena manusia diuji hama. Masuklah, masuk. Ada siapa? Balik sih. Ada siapa? Boleh. Boleh masuk nggak Bang? Boleh. Katanya. Boleh. Ada sampaikan padamu, kau itu seorang muslim. Muslim? Iya. Muslim. Kau beragama muslim, maka dia yang menyampaikan kepadamu. Emang ada siapa? Kemari, diperkenankanlah Tuan Panglima Langit. Iya. Ada yang mau datang mau menyampaikan sesuatu. Mau masuk ke badan Ismi. Iya tok mari masuk Atau kakek. Iya. Kakek. Allah. Assalamualaikum Panglima. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal. Salam silaturahmi dari saya. Terima kasih sudah datang ke Mata Langit atau Terima kasih. Terima kasih, saya pun mengucapkan terima kasih. Menarik kembali jiwanya, raganya datang melangkahkan kaki dalam kebaikan. ya. Insya Allah kebaikan. Sayang kami kepadanya, menunggu datangnya rahmat. Ini bulan Ramadan yang penuh rahmat. Iya. Sampai datanglah bersilaturahmi Iya. bahwa sesama muslim kalian bersaudara. Al-muslimun akhul muslim. Ini penting yang akan saya sampaikan kepada Mita. Oh ya. Bisa juga Panglima Langit untuk menyampaikan kepadanya mereka. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena memang sudah ditentukan pada waktu ini, hari ini, di tempat ini kita dipertemukan. Benar. Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti akan ada manfaat, karomah di baliknya. Iya. Karena sesungguhnya selama masih mengingatnya, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Selama kita hidup diberikan kesusahan, bukan berarti dia menyiksa kita. Tidak dibiarkan, jangan dibiarkan kepada semua manusia dan masuk bangsaku untuk menghadapi semua kesusahan, kesedihan, kebencian itu hadir di antara jiwa-jiwanya, di antara umat-umatnya. Pernahkah berpikir apa yang kau bilang manusia itu hebat adalah di mana manusia itu mempunyai kekuatan untuk membunuh
lawannya yang di depan matanya maupun di belakangnya dia bisa mengetahui. Hebatkah? Satu orang bisa membunuh 10 lawannya di hadapannya. Itu hebat? Hebat. Tidak. Oh, itu. Tapi bagaimana dia bisa membunuh amarah dan kebencian di dalam dirinya? Itu baru manusia yang hebat. Oh, gitu. Karena itu bukan perkataanku, tapi melainkan perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti Mita? Atau mengatakan apa? Membunuh amarah dan kebencian di dalam dirimu itu adalah pertanda bahwa hebatnya manusia itu. Dan itu pun adalah salah satu orang terpilih yang akan memasuki surganya Allah, yang mana dia dengan cepat diterima dalam setiap doanya. Di antaranya orang yang selalu datang ke masjid, orang yang selalu membaca Al-Quran, dan orang yang memberikan maaf kepada saudaranya. Dan dia diperkenankan memohon dan dipercepat apa yang dia inginkan. Beruntunglah kau Mita. Mita beruntung karena apa, Tok? Karena sedang ada jiwa manusia ini sedang dalam ketidakpuasan batin, tidak menerima dengan kenyataan pada hidupnya itu, bahwa kenapa ini terjadi pada diriku, kenapa dia datang, kenapa tidak mati saja dia agar aku tidak melihatnya. Aku tahu hatimu apa yang bersemayam lagi cukup waktu yang panjang dengan keterimaanmu di dalam jiwamu. Jangan biarkan mereka yang berniat jahat kepadamu dengan mereka yang mencara tidak sopan, dengan cara yang sangat amat jahat Panglima, ingin menjatuhkan dia. Dengan profesi yang sama, pekerjaan yang sama, dan dalam satu ruang yang sama, satu gedung yang sama. Manusia itu tidak mau disaingi. Manusia itu selalu pengen unggul. Pasti kau merasakan, Mita. Iya. Kenapa orang itu seperti itu setelah kau terkenal? Selalu kau yang dipanggil, selalu kau yang dipercayai. Itu sudah biarkan. Tidak usah kau pikirkan itu. Rambut ini sama dengan rambutku. Panjang rambutku. Oh, rambut Atok panjang. Panjang rambutmu. Oh, kayak rocker dong, rambutnya panjang. Jiwamu adalah jiwa Ama, jiwa Atok. Tidak takut apapun. Selalu menjalani apapun yang dihadapi. Tapi hanya satu saja itu. Pelajaran yang sangat berharga. Kata-kata yang terbaik. Sehebat apapun manusia dengan kekuatannya, lebih kuat mana jika dia bisa membunuh rasa amarah di dalam dirinya. Karena tanpa dilukai, dia bisa melukai diri sendiri. Iya sih, benar juga. Dia bisa melukai diri sendiri, merugi dia, habis. Tidak bisa dihapus setiap perbuatan kecuali dia sungguh-sungguh bertaubat. Menyimpan dendam itu sebenarnya Sulit Panglima Langit melawan ketidaknyataan dengan apa yang tidak kita inginkan di dalam diri kita. Ikhlas sulit sekali, butuh perjalanan waktu. Bermain-main dalam jiwa soalnya. Betul sekali. Hanya dengan doa untuk menghapus itu. Ucapkan dengan lisanmu dan hatimu. Hilangkan ini. Biarkan hukuman itu hanya kuasa Allah saja yang berhak menghukum hambanya yang bersalah. Kita manusia tidak berhak menghukum.
Tapi doakan dia dalam kebaikan. Itulah kau orang yang paling mulia. Sebagaimana contoh Rasulullah. Luar biasa itu. Tua dari Atok. Kalau bisa seperti itu tuh sangat luar biasa tuh. Jelas Kita sekali. berhati putih. Butuh proses belajarnya itu. Gimana? Ajarin Mita tuh. Tidak butuh waktu lama. Hanya saja di sepertiga malam kau solat taubat. Lalu kau memohon ampunan kepada Allah untuk menghapus semua itu di dalam hatimu. Maka Allah lah yang akan menghapus, karena dialah yang menguasai hati kita. Karena hati kita itu milik Allah. Siapa yang tahu hati manusia? Kau berbicara baik di depan, tapi mana tahu hatinya? Iya, betul. Cuma Allah yang tahu hati kita. Maka mintalah Allah untuk menjaga hati kita. Hatinya untuk baik kepada kita, dan kita pun baik kepadanya. Atau logatnya beda sama Ama. Beda daerah ya? Bahasanya, logatnya. Sangat beda. Berapa jauh lagi aku? Amak sudah bicara dengan, maka diperkenankan, karena Amak itu adalah muridku. Atau dari Tobali juga? Dari Tobali juga tuh. Tanya mama kau, siapa Atok Keramat? Namanya dibilang keramat kenapa sih Tok? Mulutnya bagaikan petir. Apa yang disampaikan akan kejadian gitu? Betul, mulutnya bagaikan petir yang menjambar. Atau logatnya bukan dari Habang ya? Dari luar juga. Atuk dari mana-mana saja, Mita. Logat atuk itu bahasa yang tuan rumah ini mengerti. Ya, bahasa Indonesia. Tapi Melayu. dialeknya. Oh, dialeknya maksudnya. Atuk bicara Bahasa dengan Melayu. bahasa atuk pun Mita tidak mengerti, kecuali mama kau ada di depan mataku. Kau diajak, disuruh bernyanyi, berlagu, kau tidak tahu. Sama Nggak tahu loh Ama. Ama. Lagu yang tadi. Berlagu itu bernyanyi. Iya, lagunya nggak dikenal itu. Mintanya nggak tahu. Lagu dia, lagumu saja nyanyikan sebagai persembahanmu. Karena kau itu menjadi bintang karena dari lagumu, Iya. ciptaanmu. Bikin lagu terus berarti. Terus berkarya, jangan berdiam diri. Satu lagi, Panglima Langit, Iya. ini untuk kamu dan untuk kalian dan untuk diriku juga. Karena ini bulan yang penuh rahmat, Iya, iya. kita semoga bertemu dengan malam Udah lama Lailatul Qadar. saya- Amin, 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 amin. Udah lama saya nggak mendengar kata-kata yang hebat seperti ini. Amin, amin, amin. Coba mana Al-Quran kalian? Buka Surat Al-Imran ayat 134. Untuk orang-orang, hei orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang merasa miskin, jangan takut kau tidak bersedekah. Sedekahlah dengan caramu. Oh itu Ali Imran 134. Dan hei kalian manusia, buanglah rasa marah di dalam dirimu. Katakan, itu benar atau tidak perkataan. Benar Jika sekali. aku salah, maka aku minta ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Imran 34. 134. Ali Imran 134. Ali. Ya. Bener ya? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan Sedekah. orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Itu dengarlah dan kau. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya tuh. Bagaimanapun, darah dia mengalir dalam darahmu. Kalaupun aku juga benci terhadapnya, tidak boleh aku. Karena dia menyengsarakan anak dan cucuku. Ku tendang dia sebagai laki-laki. Atuk pun sebenarnya marah ya, tapi Atuk Tapi maafkan. tidak boleh. Astaghfirullahaladzim. Ya, La ta'du. benar-benar. Jangan marah. Itulah tadi melawan amarah tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya ya. Iya, iya. Walaupun sulit ya, Tok, tetap harus usaha ya, Tok. Aku pun marah. Keluarga mamamu pun marah. Kau dibiarkan begitu saja. Tidak apa. Ini adalah rencana Allah untukmu. Kau diasah sejak kecil sehingga kau tumbuh seperti ini. Belum tentu jika dia bersamamu sejak kecil, Yes. kau menjadi yang sekarang. Belum tentu itu. Belum tentu benar.
Justru ini sebenarnya berkah ya tuh, buat melatih hati dia ya, menjadi lebih mulia ya. Benar. Ini tidak kau dapatkan di sekolah yang kau bilang tinggi itu. Sekolahmu di mana Bang Tinggi? Apa itu? Iya. Tidak bisa semua orang begitu. Mana ada orang mau begitu? Nggak ada. Makanya kan awalnya masih ngomong gitu Pak. Oh, kamu bisa berbuat itu, kamu mau jadi orang yang Luar biasa. Hebat. Jadi sekarang kau sadari saja. Baik, itu adalah bapakku. Aku maafkan kau. Kuserahkan kau kepadamu ya Allah. Kuserahkan dia kepadamu ya Allah. Aku menerima dia bapakku. Darahnya mengalir dalam diriku. Tempatkan dia dalam kebaikan. Itu kau luar biasa. Pasti kau lebih bersinar lagi. Amin, amin. Itu kuncimu. kunci. Benar. Mereka menunggangi rasa kemarahan di dalam dirimu. Orang-orang yang berniat jahat itu senang melihatmu terpuruk, memanfaatkan keadaanmu. Keadaanmu seperti apapun, kau berinfaklah, bersedekahlah, berbagilah. Sebagaimana kau dulu waktu kecil dalam kesusahan. Bantulah orang-orang yang susah. Benar. Lalu kau buang rasa amarahmu. Kembalilah kau menjadi yang baik. Kau mau dapati kebaikan, kau harus dekati kebaikan. Kau mau dapati kebaikan, tapi kau masih menyimpan satu keburukan di dalam dirimu. Jauh sekali itu kebaikan di dalam dirimu. Nabi Muhammad sudah memberikan contoh kebaikan. Ikuti. Siapapun yang menyakitinya, dia tetap memberikan kebaikan kepadanya. Makasih ya Tok. Sama-sama. Sangat bijak kata-katanya tuh. Itu mau tauhid diri. Mita mau nanya apa? Enggak, aku tuh maksudnya dari tadi logatnya Atu. Emang bener Atu kaki keramat yang turunan Belanda yang mana? Kau tanya saja. Ada ada turunan Belanda bener? Mau kau gunakan bahasa Belanda? Keramat yang mana? Coba gunakan Coba bahasa Belanda. Enggak, dari tadi logatnya. Enggak, aku mau nanya aja. Atu, sebelum Atu atau setelah Atu? Kakeknya katamu. Duduk di atas kakekmu. Mau kusebutkan satu persatu. 7 di atas kaki. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tapi keramat nggak tahu. Kalau keramat Ya karena kau memang tidak pernah tahu. tahu dari mama Dengar doang. cerita. Kau tahu dari telingamu saja. Iya, dari dengar mama. cerita. Tapi nggak nyangka ya. Kalau kau tidak kuat, kau tidak bisa menjadi Mita the Virgin. Waduh. Mita the Virgin. Atau tahu Mita the Virgin. Tidak jadi kau Mita. Sungguh sangat berat. Justru itulah hikmah dari semua perjalanan hidupmu. Bersyukurlah kau. Ini bayaran tidak seberapa. Ditambah lagi kau kerjakan apa yang sudah disampaikan tadi. Beruntung kita punya luhur hebat. Iya. Jarang lo kata-kata ini itu dapatkan tuh jarang. Orang hebat pasti didampingi sosok di belakang yang hebat-hebat. Iya. Karena kau pun begitu. Gitu ya. Sudah begitu saja. Iya. Terima kasih bulan puasa, bulan baik kita bertemu, berkenalan, bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, terpelihara, Amin. dan berguna sampai di akhirat nanti. Itu. Ya, atau Senang. iya. Amin. Ingat itu saja. Iya. Kunci kesuksesanmu itu yang harus kau ingat. Sudah kuberikan kau perkataan Allah. Lalu kau tidak dengarkan juga. Benar. Ali Imran Siapa 1, lagi yang mau kau dengarkan? Oke, kita mulai. Kita zikir sambil matanya lihat Panglima. Matanya boleh lepas dulu aja. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ah. Allah, 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 Allah. Alladzi Allah, Allah. Allah, 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 Allah.
Ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima, dan air doa ini akan dipakai untuk merendam pasien agar semua energi negatif yang ada di tubuhnya rontok. Mari kita masukkan ke dalam gentong. Oke. Ya, alhamdulillah Mita sudah diterapi dan sudah mandi air doa. Apa rasanya tadi saat diterapi? Sakit ini, aku kayak panas gitu loh. Kayak dibakar? Iya, kayak panas banget di ujung-ujung jari. Terus kayak nggak tau, kayak panas, kayak ada yang kayak sakit deh, pokoknya sakit banget. Belum pernah ngerasain yang kayak gitu? Belum pernah. Baru di sini. Kayak berasa kayak kebakar gitu loh, kayak bakar, kayak mau kebakar gitu. Penasaran nggak kamu nanya? Iya, makanya kok bisa kayak gitu ya? Padahal tadi cuma ada yang tempel ya? Artinya membakar energi negatif semua di seluruh badan agar musnah, agar pergi dan tidak menempel di badan kamu. Amin. Jadi kita lakukan dengan bacaan doa-doa dan ya medianya seperti itulah. Ada, biji lada yang buat masak. Biji lada itu ya. Terus waktu dimandiin apa rasanya? Adem, dingin, terus kayak Sesak napas nggak tadi sempet? sempat sesak. Suruh baca surat Anas? Aku surat Anas bisa, alhamdulillah. Terus-terusan. Oh, emang sesek gitu? Biasa efek dari air doa gitu kalau ke pasien. Oh. Macam-macam sih, ada yang efeknya, ada yang ngerasa sesek, ngap, lagapan, ada yang ngerasa dingin. Oh iya tadi aku pikir karena emang airnya dingin kan emang. Tapi emang sempat ngap sih. Sempat ngap. Apa yang penting sekarang udah enak kan? Alhamdulillah sih enteng badannya. Terus habis itu yang soal mediumisasi, mana yang paling berkesan? Aku sih yang berkesan banget. Pertama kayak yang yang masuk ke Igun, bahas-bahas kakek keramat itu sih aku sih langsung dek gitu. Terus sama tadi yang di sini yang sebelum Ato kan ada yang harimau tuh yang apa dia bilang bahas masalah aku dulu pernah kayak gitulah. Maksudnya jadi kayak berasa Flashback. Iya, maksudnya langsung kok tahu gitu. Iya. Padahal ketemu juga baru hari ini ya. Terus kalau Ato kan emang tadi kan kayak lebih ngasih petuah-petuah, nasihat, terus juga banyak yang bisa diserap lah gitu omongannya kayak gitu. Untuk kedepannya nanti biar lebih baik. Maksudnya buat introspeksi diri juga sih. Maksudnya aku kan emang orangnya sebenarnya nggak terlalu yang percaya yang mistis-mistis gitu kan. Jadi aku kayak lebih santai, cuek gitu. Jadi ini buat kayak bahan introspeksi juga sih ke aku. Pembelajaran ya? Pembelajaran sekalian kan doa juga gitu, berdoa. Berarti sekarang sudah menyaksikan sendiri kalau Mata Langit ini semuanya real ya? Real banget, nggak ada yang settingan sedikit pun, real banget. Bongkar ya? Banget ya, real banget. Dan baru kali berasa ini di akunya, berasa banget. Aku baru kali ini ngelihat sampai bercucuran air mata Mita. Iya, makanya tadi aku juga udah nahan, nggak tau keluar sendiri. Aku soalnya paling kayak apa, bukan gengsi ya, Pantang bukan ya kalau bisa jangan nangis. Anti nangis lah, aku bukan gengsi, tapi kayak lebih ya gimana sih, kayak suka nahan kalau misalkan mau nangis tuh kayak kok bisa aku tahan gitu. Itu tadi nggak tau kan ini sendiri lah. Keluar sendiri, ngalir sendiri. Tapi habis itu enteng ya, kayak iya lega gitu, kayak ngerasa lega aja sih. Ya baik Bang Lima, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Mata Langit apa hikmah dari perjalanan hidup Mita? Ya banyak
hal-hal misteri, peristiwa-peristiwa yang kita tidak pernah menduga, banyak tabir-tabir rahasia yang memang harus kita hadapi dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa meminta seperti apa yang kita mau. Tapi semua takdir kehidupan itu sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jalani, kita hadapi dengan ikhlas, sabar, tawakal, terus berusaha berdoa meminta semua yang kita hadapi itu agar menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada suatu cahaya yang terang yang kita dapatkan, melainkan semua itu harus dengan proses kegelapan dulu yang kita rasakan. Karena kita tidak akan pernah melihat cahaya terang jikalau kita tidak merasakan kegelapan. Iya, benar. Jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sendiri, tapi bersyukurlah akan ujian yang diberikan Tuhan yang sebenarnya dalam itu ada makna yang tersembunyi yang kita pikirkan dan kita rasakan sehingga kita dapat memutuskan langkah terbaik apa yang harus kita jalani untuk masalah yang kita hadapi. Karena kalau kita cermat, kita bijak, merasakan dan memutuskan langkah apa yang harus kita perbuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapat rahmatnya, mendapat hidayah, yang mendapat keberkahan serta rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Jangan pernah menyesali, tapi syukurilah dengan apa yang udah kita terima daripadanya. Amin. Begitu saja. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah nonton dan untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.